Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan bersama-sama hingga berujung hilangnya nyawa kembali terjadi di Pati. Dan ini menambah panjang daftar fenomena ini. Tersulut sedikit saja provokasi, mulai maling hingga penculikan. Faktanya kelompok warga bisa tergerak beraksi, bahkan lakukan hal-hal keji di luar hati nurani. Bisa jadi belum hilang dari ingatan banyak warga. Peristiwa tragis saat seorang wanita jadi bulan-bulanan warga usai dituding menculik anak. Keji, wanita ini diarak, dilucuti pakaiannya, kemudian disiram bensin dan disulut api hidup-hidup. Terjadi di Sorong, Papua Barat Daya, nyawa wanita asal Sulawesi ini tak bisa diselamatkan lagi. Dalam peristiwa ini warga nekat lancarkan aksi tak berperi kemanusiaan karena tersulut provokasi. Ditambah tengah beredarnya isu banyak penculikan terjadi di kawasan ini. Serupa dengan pencetus dan kejadian yang berbeda, juga dituduh menculik. 5 pria asal Garut, Jawa Barat pun nyaris tewas di masa di Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Mobil mereka dihancurkan. Barang bawaan serta uangnya juga ludes dijarah warga. Peristiwa bermula saat kelima orang pedagang kulit ini tengah mengirim pesanan. Ketika kelimanya tengah beristirahat, ada orang yang tiba-tiba berteriak penculik. Lagi-lagi terprovokasi, aksi main hakim sendiri pun terjadi. Daftar peristiwa main hakim sendiri oleh warga bahkan yang berujung hilangnya nyawa di tanah air faktanya memang masih marak. Yang jadi penyebab pun banyak. Mulai rendahnya kepercayaan warga pada penegak hukum, juga main hakim sendiri yang merupakan perilaku kelompok. Ketika tak ada yang bisa memecah atau menenangkan, bisa jadi tak terkendali bahkan lakukan hal di luar akal sehat. Itu dia yang tadi saya katakan sebagai subkultur kekerasan ya. Jadi ada satu kalangan, satu komunitas yang percaya bahwa dengan cara-cara yang bersifat melanggar hukum, menyimpang, bahkan sampai pada tindakan kekerasan, itu dianggap sebagai hal yang solutif, hal yang berguna. Jadi kalau pada subkultur yang lain, kekerasan itu dianggap sebagai hal yang harus dijauhi, tidak benar, bahkan mungkin pendekatan dosa gitu ya. Nah pada kelompok ini malah dianggap sebagai hal yang solutif ya, berguna gitu ya. Nah alhasil kemudian tadi ketika kelompok massa seperti ini ternyata lalu tengah dibuat marah oleh adanya orang yang hendak mencuri gitu ya. Maka bayangkan bagaimana tingkat kemarahannya kan, tingkat responnya pasti ekstrim kan. Menekannya ada beberapa cara. Pemuka agama serta tokoh warga, pemerintah juga institusi kepolisian berperan besar. Mengingatkan soal kemanusiaan, juga menerangkan bahwa main hakim sendiri bisa berakibat hukum. Edukasi ini tentunya pun harus diiringi jaminan hukum tegak dan adil, tak hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Tim Liputan melaporkan untuk NET.